Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Bunga Lestari dari Institut Ilmu Al-Quran IIP Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai metodologi Quran untuk memenuhi tugas perkuliahan. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Berikut videonya. Mengenal konsep metodologi tafsir. Apa itu metodologi tafsir? Metode berarti cara atau langkah. Tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran. Metodologi tafsir adalah ilmu yang mempelajari cara penafsiran Al-Quran. Berarti, metodologi tafsir adalah pedoman yang digunakan untuk memahami isi Al-Quran dengan benar. Dengan memahami metodologi tafsir, penafsiran ayat dapat dilakukan secara terarah dan tidak menyimpang dari makna yang sebenarnya. Selanjutnya ada sumber tafsir Quran. Nah, sumber tafsir Quran ada 3, yaitu tafsir bil maksur, tafsir bil ra'i, dan tafsir bil isyari. Sumber tafsir adalah dasar yang digunakan mufasir dalam penafsiran Al-Quran. Secara umum, sumber tafsir dibagi menjadi 3 jenis yang tadi, yaitu bil maksur, bil ra'i, dan bil isyari. Kita bahas tafsir bil maksur dulu. Ciri-cirinya berdasarkan riwayat yang sahih, menafsirkan ayat dengan ayat lain, menggunakan hadis Nabi, dan menggunakan pendapat sahabat dan tabi'in. Tafsir bil maksur adalah tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pendapat sahabat tabi'in. Tafsir ini dianggap paling kuat karena berdasarkan sumber yang terpercaya. Selanjutnya ada tafsir bil ra'i. Ciri-cirinya menggunakan ijtihad atau pemikiran mufasir, tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, memanfaatkan ilmu bahasa Arab dan ilmu keislaman. Tafsir bil ra'i adalah tafsir yang menggunakan pemikiran dan penalaran mufasir, namun penafsirannya tetap harus sesuai dengan kaidah Islam dan ilmu tafsir. Nah, tafsir isyari, ciri-cirinya menekankan makna spiritual, perkembangan dalam kalangan sufi, tidak bertentangan dengan makna ayat yang jelas. Tafsir isyari berusaha menemukan pesan-pesan spiritual yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Tafsir ini lebih menekankan nilai-nilai rohani dan kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, metode tafsir Al-Quran. Jenis-jenisnya ada beberapa macam. Pertama, metode ijmali, metode tahlili, metode muqarron, dan metode maudu'i. Metode tafsir adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran. Setiap metode memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Dari beberapa metode tadi, kita akan bahas satu persatu dari metode ijmali. Nah, ciri-ciri metode ijmali penjelasannya tuh singkat, mudah dipahami, dan tidak terlalu mendalam. Jadi, metode ijmali penjelasan ayat-ayat secara ringkas dan sederhana sesuai urutan dalam mushaf. Berbeda dengan ijmali tadi, nah di metode tahlil ini ciri-cirinya tuh penjelasannya tuh lebih rinci dan mendalam. Kalau yang di ijmali tadi kan secara ringkas, tapi buat yang tahlil ini dia menjelaskannya secara mendalam, mengkaji bahasa ayat, membahas hukum dan hikmah ayat. Metode tahlili menjelaskan ayat secara detail dari berbagai aspek seperti bahasa, sebab turunnya ayat, hukum, dan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat tersebut. Terus metode maudu'i. Ciri-cirinya berfokus pada satu tema tertentu, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, terus membahas tema secara menyeluruh. Metode maudu'i atau tematik dilakukan dengan mengumpulkan semua ayat yang membahas satu tema, kemudian dikaji sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan utuh. Selanjutnya, pendekatan tafsir Al-Quran. Ada beberapa jenis juga. Yang pertama, pendekatan bahasa lugawi. Kedua, pendekatan hukum fikih. Ketiga, pendekatan teologis.
keempat pendekatan sofistik, kelima pendekatan sosial kemasyarakatan atau adabi ijtimai. Pendekatan tafsir adalah sudut pandang yang digunakan untuk mufasir dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan bahas lagi satu persatu dari pendekatan bahasa atau lugawi. Ciri-cirinya berfokus pada bahasa Arab, mengkaji tata bahasa, memahami makna kata dalam ayat. Pendekatan lugawi digunakan untuk memahami ayat melalui kajian bahasa Arab agar makna ayat dapat dipahami dengan cepat. Lanjut ke pendekatan yang kedua, pendekatan hukum fikih. Ciri-cirinya berfokus pada ayat hukum, menjelaskan aturan syariat, banyak digunakan oleh kalangan ulama. Pendekatan fikih digunakan hukum Islam yang mencakup tema ibadah, pernikahan, dan muamalah. Lanjut ke pendekatan yang ketiga, pendekatan teologis dan sofistik. Pendekatan teologis membahas keimanan dan akidah, menjelaskan tauhid, kenabian, dan pendekatan sofistik membahas penyucian jiwa, menekankan nilai spiritual dan akhlak. Pendekatan teologis berfungsi pada masalah keimanan, sedangkan pendekatan sofistik lebih menekankan pembinaan hati dan spiritualitas. Kita lanjut ke pendekatan sosial masyarakat atau adabi ijtimai. Ciri-cirinya berkaitan dengan kehidupan masyarakat, membahas masalah sosial, menekankan nilai moral dan kemasyarakatan. Nah, pendekatan adabi ijtimai ini menghubungkan pesan Al-Quran dengan kondisi masyarakat agar lebih menjadi solusi bagi berbagai masalah sosial seperti yang di zaman sekarang gitu. Nah, di sini saya akan menggabungkan dari sumber, metode, dan pendekatan. Hubungan ketiganya dari sumber berarti dasar penafsiran, metode berarti cara menafsirkan, pendekatan atau corak, sudut pandang dalam menafsirkan. Sumber, metode, dan pendekatan saling berkaitan dalam proses tafsir. Ketiganya membantu mufasir memahami dan menjelaskan ayat Al-Quran secara lebih sistematis. Di sini saya membuat kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Sumber tafsir terdiri dari 3, yaitu bil ma'sur, bil ra'i, dan bil syari. Metode tafsir terdiri dari ijtimai, tahlili, muqarran, dan maudu'i. Pendekatan tafsir meliputi lugawi, fikih, teologis, sofistik, dan adabi ijtimai. Ketiganya penting dalam memahami Al-Quran dengan benar. Metodologi tafsir membantu kita memahami Al-Quran secara lebih tepat dan terarah. Dengan mengetahui sumber, metode, dan pendekatan tafsir, kita dapat memahami bagaimana para ulama menafsirkan Al-Quran secara ilmiah dan sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan video tugas saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.